Bibi ini adalah sudah fix, kita tahu bagaimana pemain 5 tadi betul-betul Fernandes, dan kalau Fernandes ini bukan pelatih sembarangan ya. Betul, karena memang ini skuad yang lihat gemuruh penonton yang ada di sana. Indonesia pakai jersey berwarna merah putih, sementara Korea Selatan pakai jersey berwarna hitam-hitam. Ya, kalau misalnya berbicara tentang Indonesia Arena, looks-nya enak banget ya. ya betul. Menyaksikan pertandingan ini nikmat sekali, menikmati futsal. Jadi kalau kita bisa berada di arena. Ya karena ini Yang melakukan syuting berhasil diblok. satu. Ya, Iqbal mencoba lepasan, baik sekali. Itulah tadi bagaimana Iqbal begitu ngotot sekali untuk bisa lepas dari pengawalan pemain Korea Selatan, dan hasilnya adalah sebuah gol. Ya, ini adalah kecerdasan yang sangat luar biasa dari seorang Muhammad Iqbal ya. Dia mengganggu konsentrasi dari Selatan dan muncul di tiang kedua yang sangat luar biasa. Ini adalah satu prestasi. Nah, ini dia Regun. Ya, kembali lagi Regun. Rio. Rian Sanur tadi ya. Ya, kembali ke Acah. Oh, ini sebuah peluang. Sulit sekali, sudah ditutup tadi. Tendangan keras. Oh! Ini sebuah gol yang membakar semangat Indonesia. Berada di Indonesia Arena dengan sebuah gol dari jarak jauh luar biasa. Tadi kita Benar-benar di luar dugaan melihat pergerakan dari seorang Rio Pangastu dengan sangat detail sekali. Rio Pangastu melihat kelemahan kiper dari Korea sendiri. lihat Bayu. Ya, bagaimana dua orang melakukan fake shoot. Tadi kita lihat Reza Gunawan. Tim Indonesia. Ada peluang. Dapat Dan lagi. kali ini kembali kita lihat bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang dengan baik. Siapa lagi kalau bukan Iqbal menjadi pencetak gol kembali yang kedua bagi dirinya di hari ini, dan ketiga bagi Indonesia. Ya, positioning yang sangat sempurna dari seorang Muhammad Iqbal ya. Ketika sangat luar biasa dari seorang Iqbal. Ini dia. Tidak terlihat tadi dan tidak terbaca, tapi memang Iqbal positioningnya sangat luar biasa, Bung Gidan. Seperti itu akan cepat diambil dan mungkin akan berpotensi menjadi gol. Firman. Oh, kesempatan kali ini dan lemah saja tendangannya, tapi berbuah hasil positif dan Israr mencetak gol yang keempat bagi kubu Indonesia, Bayu. Ya, gol sangat dingin sekali dari seorang Israr ya, yang ada ciri khas dari Cesar Silitonga juga sering melakukan hal seperti ini. Tidak perlu keras dan melihat sudut yang cukup sempit pun bisa dimanfaatkan dari seorang Israr sendiri. Wow, itu dia. Dan juga tidak lepas dari kecerdasan Karakter dari Coach Hector memang berbicara terus sepanjang pertandingan. Betul. Memberikan instruksi. Firman, dan gol terbuka sekali akhirnya. Tidak perlu tembakan keras, cukup dengan penempatan yang mudah bagi Regun. Ya, satu positioning yang sangat baik tadi dengan bola rebound yang sangat sempurna ya. Shooting keras yang dilakukan oleh Firman juga menghasilkan satu gol yang sangat luar biasa untuk Reza Pan, flank sebelah kiri tampaknya. Ini dia. Oh. Kita lihat Regun akhirnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Siap.
Grup A, pertandingan terakhir pada penyisian dalam AFC Asian Futsal Cup 2026 dari Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Rebutan bola terjadi, Indonesia menguasai bola kali ini, sebuah pergerakan yang coba dilakukan oleh Israr. Sayang sekali cukup rapat tendangan Irak sejauh ini. Ya, kita melihat bagaimana Mustafa Ihsan melakukan covering ball yang sangat baik. Saat ini adalah sosok yang stop. Ada lihat para penonton di Indonesia Arena sangat penuh ya. Betul. Samuel Eko yang berhasil unggul atas Irak. Ini sangat spesial. 3 laga, gol pertama Indonesia semuanya dari proses kick in. Lagi-lagi bola mati menjadikan Indonesia Arena Memecah kebuntuan di menit ke-5 pertandingan babak pertama dengan satu serangan ke arah pojok yang mengubah kedudukan menjadi lebih dari 5 menit. Upaya power play dilakukan oleh Irak, tapi sangat beruntung ya kesempatan peluang yang mereka bisa ciptakan. Ya, ini menandakan defense kita juga sangat baik juga ini. Ya, bahkan kalau kita lihat lebih berbahaya di babak pertama tadi. Iya, betul. Menghasilkan beberapa peluang terbuka ya. Betul. Dan nampaknya celah itu yang dipelajari oleh sayang sekali kita saksikan pemirsa Muhammad Miza. Ya, ini dia bagaimana akhirnya ada space yang benar-benar dimanfaatkan. Ricky Syakir coba untuk gawang Indonesia kebobolan lewat tendangan mendatar yang dilepaskan oleh Haidar Majid Al-Ogairi, sang kiper terbang mereka dalam skema power play yang tidak mampu digagalkan. Persaingan perempat final kali ini, dan pemirsa, kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Indonesia dengan jersey dark green. Ini jersey ketiga yang baru dirilis dan dikenakan di saat yang tepat. Laga istimewa di perempat final. M. Iqbal coba melaju kali ini. Ada sebuah dorongan tadi yang cukup ekstrim. Ya, ada kesempatan berikutnya yang gagal melepas challenge-challenge yang mungkin menurut dia masih dalam koridor duel di futsal. Wendy Briani benar mengejutkan tadi dari kick in Ardiansyah Nur dengan sepakan terukur. Wendy Briani memberikan keunggulan. Backstart gemilang di hadapan publik pecinta futsal Indonesia yang mengisi penuh tribun Indonesia Raya. Ini dia Indonesia Arena bergemuruh menyambut gol. Baik sekali. Cao Duan Fat, lagi kesempatan didapat oleh Tran Tai Hui. Ya, momen pressing-pressing itu. Oh, ada Baik peluang. sekali, mampu dicuri bola Ardiansyah Nur. Peluang kali bagi Indonesia. Rio Pagestu, Saki Saud. Rio Pagestu, Ardiansyah Nur yang semakin membuat nyaman keunggulan. Saki Saud berikan kepada Pagestu, diselesaikan oleh Ardiansyah Nur. Kombinasi 3 pemain yang begitu. Kualitas dari build up gol yang baru saja kita saksikan. Inilah vintage futsal Indonesia. Belum bisa dimanfaatkan lagi pressing ketat. Ya, hook tadi kembali Moklin. Melihat pergerakan Reza Gunawan hanya melirik ke sebelah kanan. Kembali Yogi. Itu bisa mencuri bola. Regun kali ini coba melaju, digagalkan. Serangan balik kali ini, tendangan berbahaya yang disajikan oleh Nguyen Dahai. Kedua, mampu untuk bisa menyambut bola yang disajikan sangat menggiurkan oleh Cao Duan Fat. Dan finishingnya itu apik tadi. Mampu untuk memangkas keunggulan Indonesia. Satu kesempatan yang kali ini tak dilewatkan oleh Dahai yang di babak pertama punya 4 kesempatan. Vietnam yang bisa dimanfaatkan oleh Yogi kepada Samuel Eko, dan lihat pergerakan dari seorang Reza Gunawan ya. Tapi memang finishing ini dia Habibi. Ahmad Habibi sangat cerdik dengan gerak tipu. Reza Gunawan tidak lewatkan untuk kembali merestore keunggulan 2 gol pasukan Garuda di Indonesia Arena. Ya, dibayar tuntas oleh seorang Reza. Uang yang didapat sebelumnya memang gagal dieksekusi, tapi tentunya Reza Gunawan punya determinasi. Dari penampilan yang begitu konsisten, sangat apik perhatian dari Indonesia. Kembali coba mencari kesempatan seorang kapten Mandung. Pintar sekali tadi kita melihat bagaimana Dewa Rizky menutup jalur passing. Hati-hati. Terhadap kali ini Nguyen Dahai. Masih Nguyen Dahai kuasai bola, diganggu Iqbal. Fall tampaknya kembali meriset. Ayo 5 menit. Tumin Kuang sang penjaga gawang terbang bagi Vietnam. Coba mencari kesempatan untuk terlibat dalam build up kali ini. Sang kapten Mandung lagi diganggu oleh M. Iqbal. Kapten ke kapten tampaknya ya. Bagaimana
Oh, hati-hati. Coba mencari celah di garis mendekati byline. Anikal coba membuang bola, terhadang tadi dengan gangguan dari Min Kwang. Lepas melebarkan bola. Kembali, one-on-one, Dewa Rizky. Leo Pangestu akan menjadi trigger pertama di depan Ya. untuk bisa melakukan shooting ataupun defense dengan intensitas yang cukup tinggi. Karena ini harus ada satu ledakan offense yang cukup berarti dan momennya tuh harus pas tadi. Chow Duan Fat. Ada space yang tercetak dan bola masuk tadi. Gagal untuk bisa dihalau oleh Habibie. Dan lagi terpangkas keunggulan Indonesia 2-3. Vietnam coba bangkit di laga perempat final kali ini. Ya, saat Peluang Vietnam kembali terbuka. Memanfaatkan power play bagi Indonesia untuk bisa mempertunjukkan kebolehan kick off persaingan babak pertama dari semifinal kedua AFC Futsal Asian Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Harapan Indonesia bisa tampil baik. Satu kesempatan untuk bisa melancarkan serangan tadi. Masih gagal. Aksi pembuka dengan hadangan dari M. Iqbal. Transisi coba dimanfaatkan. Bukan sebuah pelanggaran kah tadi? Justru Harada. Sekuens yang berbahaya. Begitu Fir Dewa Rizky tampaknya tadi atau Reza Gunawan. Ini dia satu set piece yang harusnya bisa dimanfaatkan Ya. dengan bola mati seperti ini. Perhatikan, satu upaya terlepas tadi Firman, ada Kamelut di sini. Samuel Eko! Dari raksasa futsal Asia Jepang di Indonesia Arena dengan gemuruh para supporter, dengan dukungan yang pemain yang sejak awal laga tampil begitu positif, mengancam, berbahaya, bergerak, menusuk, memberikan tekanan, dan sepakannya kali ini. Kali Wendy Bryan melakukan one-on-one dan cukup telat. Ada ruang tembakan datar, berbuah gol kedua dengan sentuhan dari Wendy Bryan tadi sepertinya membuat arah bola Pro Futsal League Indonesia Ardian Syahnur. Dan ada defleksi di mulut gawang tadi. Dan sepertinya on goal. Berubah atau memang Anca tadi yang langsung mampu mencetak gol. Dan Anda tidak salah melihat papan skor. Tuan rumah Indonesia menambah keunggulannya melalui gol dari coaching staff yang benar-benar membantu Hector Suto mempersiapkan penampilan dari tim Indonesia. Kembali peluang bagi Samurai Blue Jepang. Lagi aksi dari Yamanaka. 7 kesempatan Yamanaka gagal. Satu kali pun bisa mengganggu Habibie di bawah mistar dari gawang Indonesia. Belakangnya gawang coba mencetak ruang dan Habibie sayang tadi tidak mampu mencegah bola untuk masuk, dan Takehiro Motoishi membayar kesalahannya dengan mampu memangkas keunggulan yang harus bisa dicegah oleh Indonesia. Kita saksikan upaya yang luar biasa dari bintang Jepang Takehiro Motoishi untuk mampu mencetak gol krusial dalam upaya kebangkitan Jepang. Ya, satu Dari Indonesia 1-2, Jepang coba bangkit di babak kedua. Dan Kokoro Harada lebarkan ke sisi perlawanan. Ada Uchida kali ini kembali kepada Kokoro Harada. pressing balik lagi, harus berbarengan kembali. Ketat sekali Yogi. Ya, terus terjaga Sheikh, tapi kemudian ada aksi luar biasa yang ditunjukkan para pemain Jepang, dan defleksi tadi berujung dengan gol penyama kedudukan yang mampu dilesakan oleh kapten mereka. Memanfaatkan pengalamannya tadi, aksi dari Tomoki Yoshikawa mengunlock pertahanan dari pasukan Garuda, kemudian finishing datar tajam dan bagi Shimizu Kazuya. Tapi sebelum gol ini ada build up dengan kemampuan teknis individu. Tadi benar mengganggu pergerakan para pemain Jepang yang lain. Kembali meriset untuk bisa mengalirkan bola ke depan dan sangat menikmati hasil pressing dari Jepang sendiri ya. Ruang bagi Indonesia, tendangan dari Firman Adriansyah. Gol yang tentu mengaruh dan di momen paling penting di laga ini bagi Garuda. Tendangan dahsyat ditawarkan Firman Adriansyah dengan upnya akan berkesempatan mengunci satu spot bagi Indonesia berlaga di partai final. Bintang yang sejak awal laga terus mendapatkan tekanan, terus diganggu untuk terpancing emosi. Kazuya Shimizu yang bersiap
Kesempatan kembali jatuh kepada dirinya untuk bisa mengeluarkan Jepang dari kondisi terhimpit. Sebuah gol besar di Indonesia Arena, di showdown in Senayan. Sedangkan dari Shimizu sayang tidak mampu dihentikan oleh Habibie. Mampu untuk bisa mencetak gol penyeimbang bagi Jepang 3-3. Ya, ini ada satu momen yang cukup. Dan Jepang punya pemain yang tidak merasakan tekanan sama sekali di momen yang begitu genting. Kita bisa menambah keunggulan dan membuatkan keunggulan, maksud saya. Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Indonesia, Reza Gunawan. Tapi untuk pasukan Garuda dengan menekan jersey merah putih, dia mempertunjukkan ketajamannya di momen genting, di perpanjangan waktu, memberikan kuda. Saya katakan bahwa Reza Gunawan ini adalah pemain yang kalau di penghujung sebuah persaingan akan tampil istimewa. Kali ini oleh Anca, kembali bola mampu dicuri, tendangan yang dilepaskan, berbuah gol. Nah, sepertinya tancap gas pasukan Garuda menuju partai final. Ingat di 2022 dia juga mencetak gol, dan kali ini penempatan bola sangat dingin. Indonesia Arena bergemuruh, seluruh Indonesia berdiri memberikan sambutan dengan gol dari Dewa Rizky Amanda, sang Tetes keringat terakhir. Pemirsa, kita saksikan Indonesia berada di sebelah kiri dan kick off pertandingan babak yang pertama sudah dimulai. Indonesia versus Iran dalam final AFC Futsal Asian Cup 2026 yang dilangsungkan dari Indonesia Arena. Sebuah tekanan pertama dilakukan oleh Indonesia. Sayang sekali Firman yang coba menekan namun dijatuhkan, bukan pelanggaran. Bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Iran. Bila permainan long pass dikirim ke depan, berbahaya. Kali ini sebuah tekanan, kontrol bola dilakukan, umpan yang tidak sempurna. Gagal, sementara ini serangan didapatkan oleh Indonesia lewat dari jarak dekat. Beruntung masih ada blocking yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Membuahkan kick in kembali. Oh, berbahaya! Kali ini kecolongan, kelengahan dialami oleh para, kali ini menciptakan gol ke-6-nya bagi Iran. Betul, kembali kita saksikan bagaimana Hossein Taibi bisa pemain Indonesia, di mana Habibie gawangnya dirobek di menit ke-3 lewat satu sepakan yang dilesakan oleh sang pivot andalan Iran, yaitu Hossein, luput dari pengamatan para pemain. Umpan kembali ke tengah dan shooting. Bola. Kita saksikan Reza Gunawan mampu mencetak gol. Inilah yang saya sebut, ada celah yang bisa dimanfaatkan karena Iran pun masih begitu shaky ketika bertahan. Bola pantulan yang tidak disia-siakan. Gol. Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat satu serangan yang sangat mematikan, sangat taktis dan sangat efektif. Dibantu. Iya, luar biasa Habibie, benar-benar optimal. Ia reading the game-nya luar biasa. Sebuah peluang dari Israr. Luar biasa. Partai pertama finalnya di Piala Asia. Tidak butuh waktu lama. Indonesia mampu bangkit dan bahkan membalikan kedudukan. Corner kick didapatkan oleh tim Meli. Berbahaya. Tendangan langsung ke arah gawang dan kita saksikan ada Habibie. Fast break dan peluang dan boom! Megentara yang kembali merobek jala gawang Iran lewat satu skema serangan balik dan concongan yang sangat mematikan. Indonesia memang tertinggal lebih dahulu. Gol! Indonesia kembali menambah gol lewat Isra. Iran kembali membangun serangan dari flank kiri. Oh, kita lihat. Berhasil lolos kali ini, sebuah peluang dari Iran, berbahaya, cut inside dan sayang sekali kali ini satu peluang yang mampu dioptimalkan dan dikonversi menjadi gol kedua oleh Iran di menit ke-15. Cukup leluasa tadi untuk melesakkan tendangan dan mengubah kedudukan menjadi 3-2. Ya, Said Ahmad Abbasi, pemain senior yang memang begitu luar biasa bisa menghadapi Jepang. Dan aturan bola dan futsal tentang ball in or out ini hampir mirip. Jadi kita akan nantikan, Wasit sedang mengecek, kalau kita melihat bagian bola tidak ada yang menyentuh garis. Tapi apakah
dari irisan bayangan bolanya masih mengiris garis atau tidak. Ini yang akan dilihat. Ya, kita nantikan. Ya, dinyatakan tidak ada irisan dan bola sepenuhnya keluar, Fadli. Betul. Keputusan yang tepat dari referee. Kedudukan tetap 3-1 pemirsa untuk keunggulan Indonesia dan langsung dirayakan oleh publik Indonesia yang memperkuat klub Johar Zamin kali ini menjadi eksekutor. Kita saksikan pemirsa, mudah-mudahan Habibie bisa memblok. Oh, satu blok, satu penyelamatan gemilang dari Ahmad Habibie yang menggagalkan tendangan second penalti. Inilah yang ataupun tendangan bebas tidak langsung yang didapatkan oleh Iran saat ini. Ya, kita lihat Salar Agapur dan juga Muhammad Hussein berdiskusi untuk melakukan set piece terbaik mereka. Oh, kita saksikan berbahaya. Berhasil menembus barisan pertahanan Indonesia. Sangat baik dari Mahdi Karimi. Kita saksikan dia memanfaatkan ruang yang tersisa begitu sempit. Satu tendangan kaki kiri mendatar dari Ali Asgar Hasan Zadeh yang merupakan kapten dari Iran untuk memperkecil ketertinggalan. Kedudukan Indonesia 3, Iran. Bikin kembali bagi Iran. Lakukan oleh Mahdi Karimi. Bola pendek diberikan. Oh! Apa yang terjadi? Berhasil menembus. Menembus pagar betis, juga menembus penjagaan dari Ahgan. Kedudukan menjadi 3-3. Iya, celah sempit sekecil itu tetap bisa menjadi hukuman besar dari Iran. Habibie, Iran berhasil menciptakan gol tambahan di awal babak yang kedua. Iran adalah tim yang sangat berpengalaman di stage ini dan setiap kesalahan kecil seperti yang sempat kita bahas akan begitu dimanfaatkan, termasuk tadi oleh Said Ahmad Abbasi. Ya, ada celah di antara pagar hidup yang dibangun oleh Indonesia sehingga berhasil tembus dan ini menyulitkan bagi Habibie karena tendangannya terhalang ya. Oh, peluang dan boom! Gol! Merobek gawang Muhammadi dan mengubah kedudukan menjadi 4-3. Memanfaatkan kesalahan build up dari para pemain Iran. Gol, 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 gol. Kali ini tidak butuh waktu lama setelah kebobolan. Samuel Eko berhasil menggetarkan, meningkatkan competitiveness ya. Ya, pengalaman juga ya bagaimana caranya bermain di tempat-tempat asing dan menghadapi pemain yang luar biasa beragam. Ya. Mahdi Karimi menjadi kiper terbang kali ini. Skema permainan power play dimainkan berbahaya. Langsung membuahkan hasil power play yang baru saja diterapkan oleh Di Asia. ya. Kita saksikan dalam upaya power play pertamanya mereka langsung bisa menemukan space. Iran di 3 menit terakhir pertandingan babak yang kedua ini. Ya, inilah akan menjadi 4 sama. Inilah kenapa Iran disebut raja. Corner kick yang didapatkan oleh Iran. Oh, kesempatan. Kalau kesempatan. Kita lihat Rio Pangestu umpan kepada Israr. Israr terlepas dan gol. Hampir saja Israr Begantara setelah berhasil menembak bola. Gol! Gol, 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 gol. Ya, ini dia momen cepat, bahkan kamera tim produksi dari AFC pun Gol! Israr Begantara berhasil mencatatkan namanya di papan skor, membuat Indonesia unggul kembali 5-4 atas Iran di pertandingan final malam hari oleh Iran. Penguasaan bola dari Hussein Tayyibi memainkan power play kembali Iran untuk mengoptimalkan penguasaan bola yang dilakukan di sisa waktu yang ada di babak kedua dan berbahaya. oh, luar biasa. Luar biasa, memang tidak bisa dipungkiri juga ini kualitas-kualitas spesial yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Salar Agapur, pemain yang terus mengancam sejak babak kedua ya. Lompas Hussein Tayyibi. Hussein melakukan turning. Habis waktu pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu final AFC Futsal. Iran lagi-lagi harus bertemu muka. Ditentukan ya pemain dan tim mana yang akan menendang terlebih dahulu dan akan berada di gawang sebelah mana. Iya. Kita sudah membawakan pertandingan sejak jam 7 kurang ya. Betul. Dan kali ini hampir melebihi setengah 10 juga belum usai, artinya memang
ini adalah stage yang luar biasa Ya. sulit untuk setiap tim yang melalui babak adu penalti ini. Ya, kita saksikan pemirsa. Firman menjadi eksekutor pertama bagi Indonesia. Ya, saya rasa ini pemain paling tepat, pemain yang kita harapkan bisa menghandle pressure saat ini. Kita saksikan Firman Adriansyah. Pemain kelahiran 9 Februari 2000. 25 tahun usianya. Muhammadi mendapatkan kartu kuning. Ya, cukup tegas ya keputusan Ya. wasit. Karena coba untuk terus memberikan konfrontasi ya. Kita doakan pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta futsal di seluruh Indonesia. Inilah Firman Adriansyah menjadi eksekutor pertama. Firman! Gol! 1-0, Indonesia memimpin. Bagir Muhammadi sudah coba untuk mengganggu, tapi Firman bisa menuntaskan tendangan tersebut dengan satu eksekusi maksimal, mengoyak gawang dari tim Meli Iran. Ya, eksekusi yang sangat sempurna, sangat dingin, tendangan mendatar yang mampu memperdaya penjaga gawang Iran Bagir Muhammadi. Dan kali ini Benteng Sragen yang akan berada di bawah besar gawang. Ya, menghadapi Masud Yusef. Betul. Si Kidal yang Muhammad Nizar, pemain berusia 30 tahun, berhasil menggagalkan tendangan penalti Iran yang pertama. Ya, ini satu hal yang memang sudah disiapkan oleh Hector Suto. Kita ingat kegagalan penalti Jepang pada laga sebelumnya juga, ketika Nizar ada di bawah besar gawang dan Nizar tadi melakukan reading the game sempurna, Fadli. Ya, dan kita lihat dari pertandingan masih dilangsungkan tadi, Nizar sudah dimainkan dan ditembak dari dekat. Betul, dan dia berhasil memblok. Sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Betul. Dan ekspresi Nizar langsung tersenyum, misalkan ia ingin berkata, ini yang saya tunggu. Iya. Dan termasuk adu penalti yang ia hadapi sekarang, ia ingin mengatakan bahwa ini yang saya nantikan. Mudah-mudahan ini menjadi optimisme bagi Nizar di bawah misar gawang. Kali ini Rio Pangestu. Luar biasa, Rio Pangestu membakar semangat Indonesia Arena dan kita semua yang ada mendukung di seluruh Indonesia. Dan kali ini datang kembali Muhammad Nizar untuk menggagalkan tendangan kedua bagi Iran. Kita saksikan, kita doakan pemirsa. Tendangan dari Iran, tembus kali ini. Ini memang salah satu pemain yang juga memiliki mental baja ya di kubu Iran. Ya, kini penendang ketiga bagi Indonesia akan berhadapan dengan Said Momeni. Rizky Safier kembali sangat sempurna dan eksekusi yang sangat dingin dari Ais. Iya, dengan sangat baik. Kali ini giliran Ahmad Habibi yang maju. Ya, Setelah Benteng Sragen, kali ini ada tembok Bekasi yang sudah siap untuk menghadang. dan kali ini Abasi yang dihadapi. Abasi, Wow. tembus kali ini tendangan Abasi berhasil menjebol penjagaan dari Ahmad Habibi. Ya, kali ini penendang keempat bagi Indonesia pemirsa, Dewa Rizky, dan boom! Sayang sekali. Kandas eksekusi penalti dari Dewa Rizky dimentahkan oleh Rostami. Ya, ini penjaga gawang kedua dari Iran yang bisa membaca arah tendangan dari Dewa Rizky. Tapi belum usai. Masih ada harapan untuk terus memberikan pressure. Kali ini Nizar nampaknya akan kembali berada di bawah besar gawang, Fadli. Ya, ketegangan dialami oleh Coach Fahin. Melihat anak asuhnya beradu tendangan penalti menghadapi Indonesia. Dan kali ini penendang keempat bagi Iran, Agapur. Luar biasa. Menaruh bola pada posisi yang paling presisi. Ardiansyah Nur melangkah mundur, mengambil ancang-ancang untuk mengeksekusi tendangan penalti. Kita nantikan pemirsa. Anca kali ini. Dan inilah dia, Ardiansyah Nur berhasil menambah poin bagi Indonesia setelah berhasil menaklukkan penjaga gawang Rostami. Ya, ini pemain paling tenang dalam proses penalti sejauh ini. Dia dengan perlahan menyimpan bola, dia dengan perlahan mengambil jarak untuk menendang dan eksekusinya juga bisa mengecoh penjaga gawang dari Iran dan membuat Indonesia kembali bisa cetak gol. Ya,
Ini harapan ada pada Nizar. Betul. Akan menghadapi salah satu pemain terbaik Iran sepanjang masa, Hossein Tayyebi. Ya. Muhammad Nizar menghadapi Hossein Tayyebi, pemirsa. Penendang kelima Iran. Kita lihat Hossein Tayyebi. Oh, ya hampir saja bisa dimuntahkan oleh Nizar. Kedudukan menjadi 4-4 kali ini, pemirsa. Masuk ke penendang ke-6. Inilah dia Israr Megantara, pemain kelahiran 19 Oktober 2004. Usianya 21 tahun saat ini. Bersiap Israr. Oh, bola bergerak. Dibantu oleh wasit. Kali ini Israr Megantara bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan penalti. Israr Megantara. Sayang sekali. Melebar tendangannya. Tidak mengarah ke gawang yang dijaga oleh Rostami. Ya, ini hal yang tentunya tidak perlu dirisaukan. Sebagai pemain termuda di skuad tentu tidak mudah untuk menghadapi pressure ini. Dia sudah coba untuk melakukan yang terbaik sebenarnya. Dan yang terpenting, harapan kita belum usai. Ya. Masih ada Habibie yang bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, ini benar-benar tegang. Ketegangan terasa sampai di studio. Dan kali ini Sabji. Oh. Satu tendangan penalti dari Hussein Sabzi yang berhasil menaklukkan Habibie. Ya, dan kita juga melihat bagaimana ekspresi lega ya dari para pemain Iran. Ini sangat menggambarkan mereka benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kemenangan ini. Ya. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Ini masalah proses. Kita sudah berjuang sejauh ini dengan memberikan perlawanan yang terbaik menghadapi Iran. Sang Raja Asia yang berkali-kali menjadi juara di hadapan Indonesia. Pemain berusia 30 tahun. Kelahiran 23 Agustus 1995. Lalu ada Firman Adriansyah, pemain nomor punggung 10. Disusul Syauki Lubis. Kemudian ada Rio Pangestu, ada Reza Gunawan, kemudian juga Samuel Eko yang juga menyumbang satu